Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi grafik fungsi logaritma ya untuk hari ini. Siapkan alat tulisnya dan buku penunjang atau LKS yang kalian punya. Oke, grafik fungsi logaritma. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dari fungsi logaritma itu sendiri. Jadi, fungsi logaritma itu merupakan suatu fungsi yang memuat variabel x pada numerusnya. Atau secara umum, fungsi logaritma itu ditulis sebagai fx sama dengan a log x. A-nya siapa? A-nya basis, x-nya siapa? X-nya numerus. Jadi A-nya ini basis, B-nya X-nya ini adalah numerus. Nah, dengan syarat A-nya harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Di sini ada hal pokok yang harus kita pelajari tentang grafik fungsi logaritma, yaitu tentang domainnya. Jadi domain fungsi logaritma itu didefinisikan sebagai D sama dengan X dengan syarat X-nya itu lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu kan berarti numerusnya harus positif. Kenapa? Karena fungsi logaritma itu akan terdefinisi jika numerusnya positif. Kalau negatif boleh enggak? Enggak boleh. Jadi fungsi akan terdefinisi jika numerusnya positif. Ini adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi dari grafik fungsi logaritma. Lanjut ke cara menggambar grafiknya. Pada dasarnya sih sama kayak menggambar fungsi eksponen kemarin ya. Jadi kita buat titik bantunya dengan menentukan nilai x dan y yang memenuhi. Kemudian titiknya kita taruh di koordinat kartesius, baru kita sambungkan menjadi sebuah kurva. Kita akan bahas tentang nilai ekstrim. Nilai ekstrim itu apa? Nilai maksimum atau minimum yang dicapai suatu grafik fungsi. Maksimum kalau grafiknya naik, minimum kalau grafiknya turun. Nah, di sini jika kita punya fungsi logaritma a log gx, di mana gx ini nanti sebuah fungsi kuadrat, saya beri tanda di sini. Cara menentukan titik ekstrimnya, jadi ingat-ingat titik ekstrim. Ini cara memperoleh titik ekstrim, bukan nilai ekstrim ya. Kalau nilai ekstrim itu nanti nilai y-nya. Tapi kalau titik ekstrim itu berarti nilai x-nya. Rumus apa ini? Min b per 2. Rumus sumbu simetri. Pernah kalian pelajari di SMP kalau nggak salah. Ya benar, di kelas 9. Jadi xs didapat dari minus b per 2a, ya kan? Nah, untuk kembali lagi ke fungsi logaritmanya. Untuk a lebih dari 1 atau basisnya lebih dari 1, maka fungsi fx akan mencapai nilai maksimum ketika gx-nya juga maksimum. Nilai minimumnya fx diperoleh ketika gx-nya juga minimum. Nah, akan lain cerita kalau basisnya ini berbentuk pecahan atau antara 0 sampai 1. Maksimumnya fx didapat ketika gx-nya minimum. Dan minimumnya fx didapat ketika gx-nya maksimum. Jadi kebalikannya kayak gitu ya. Di sini ada dua buah contoh. Saya akan langsung tunjukkan grafiknya dan tabel penyelesaiannya. Soal pertama ya, gx-nya 2 log x, fx-nya sama dengan 2 log x plus 1. Nah, lihat x yang nilainya 1/8. Kenapa di situ min 3? Karena kalau x-nya sama ganti dengan 1/3, berarti kan kita punya 2 log 1/8. Hasilnya berapa? Minus 3. Nah, untuk yang fx-nya sama kayak tadi, x-nya diganti 1/8. Sebenarnya kan sama aja tuh, nilainya gx langsung tambah 1 itu juga boleh. Karena kan 2 log x tuh pada dasarnya yang fx. Hasilnya adalah min 3 ditambah 1 berarti minus 2. Berikutnya juga diselesaikan dengan cara yang seperti itu. Maksudnya gimana? Ya berarti nilai x-nya disubstitusikan satu per satu gitu loh. Nah, ini adalah gambar kurvanya dari kedua fungsi tadi. Karena tadi basisnya 2, yaitu lebih dari 0, berarti kurvanya monoton naik. Seperti yang sama lihat di layar kalian masing-masing. Hubungan antara grafik fungsi fx dan gx itu sebenarnya fx itu pergeseran satu satuan ke atas dari fungsi gx. Karena tadi kan ditambah 1 tuh konstantanya. Nah, misal ditanyakan asimtot grafiknya. Asimtotnya yang mana sih? Asimtotnya itu yang sumbu y atau
garis X sama dengan 0. Sama aja antara grafik fx dan grafiknya dari fungsi gx. Nah, untuk soal yang B ini, sampean lihat fungsi fx ya. Itu kan 2 log dalam kurung x plus 1. Jadi numerusnya itu x plus 1. Bedanya dengan yang pertama tadi, penulisannya kan 2 log x ditambah 1 tanpa kurung. Berarti numerusnya adalah x-nya tok. Nah, kalau soal yang ada di layar HP kalian ini, untuk fungsi fx-nya itu numerusnya adalah x plus 1. Grafiknya bisa kalian lihat seperti ini. Monoton apa? Monoton naik karena basisnya juga sama-sama 2. Lanjut ke contoh berikutnya ya. Tentukan domain fungsi logaritma berikut beserta asimtot grafik fungsinya. Nah, ini bisa dikerjakan tanpa menggambar. Karena kalau menggambar kan lama ya. Nah, ini akan lebih simpel. Yang perlu diingat adalah bahwa numerus dari suatu fungsi logaritma tadi kan syarat mutlaknya harus bernilai apa? Positif apa negatif? Positif. Kenapa sih kok nggak boleh negatif? Ya gini logikanya. Di sini kan kita punya basisnya tuh positif ya. Adakah bilangan A positif yang kalau dipangkatkan sesuatu bisa menghasilkan negatif? Ada nggak? Nggak ada. Jadi maka dari itu numerus itu nilainya harus positif. Nah, berarti dari syarat tersebut kita sekarang bisa dapat nih domainnya. Caranya pi? Domain didapat dari numerusnya 12 min 3x harus lebih dari 0 atau numerusnya harus berupa bilangan positif, ya kan? Nah, ini berarti 12 lebih dari minus 3x. Kok minus? Plus ya. Berarti 12 dibagi berapa? Dibagi 3 lebih dari x. Atau dengan kata lain boleh ditulis x kurang dari berapa? 4. Boleh? Boleh. Paham? Paham. Kalau kita tuliskan secara notasi, berarti D adalah himpunan x, di mana x kurang dari 4. X-nya elemen bilangan real. Seperti itu. Nah, asimtotnya terus gimana nih? Asimtot itu sebenarnya bisa kalian dapatkan dari domainnya juga. Kalau di sini tandanya kurang dari, asimtot itu berarti ini tandamu kurang dari itu tinggal diganti sama dengan. Berarti asimtotnya itu garis X sama dengan 4. Saya beri tambahan garis. Nah, garis X sama dengan 4 ini adalah asimtotnya. Asimtot itu apa tuh? Jangan-jangan kalian lupa lagi. Apa? Garis yang tidak mungkin dipotong oleh kurva fungsi tersebut. Kurva fungsi mana? Kurva fungsi yang kita punya ini loh, itu namanya asimtot. Gitu. Batasnya lah. Kita lanjut ke soal yang kedua. Gx-nya didefinisikan sebagai fungsi 5 log min x kuadrat plus 2x plus 8. Untuk penulisan numerus, kalian perhatikan soalnya dengan benar ya. Kalau ada kurungnya ya berarti tulis ada kurungnya. Kalau nggak ada kurungnya seperti soal kita yang pertama tadi ya berarti nggak usah diberi kurung, karena nanti hasilnya pun akan berbeda. Nah, kita selesaikan. Numerusnya kan min x kuadrat ditambah 2x plus 8. Nyari domain berarti harus lebih dari 0. Ini supaya gampang pemfaktorannya diapakan dulu? Dibagi min 1 boleh ya? Boleh. X kuadrat min 2x min 8. Karena dibagi min 1 berarti tandanya diwalik. Baru kita faktorkan. Berapa tuh? X min 8 berarti 4 sama 2 ya. Berlawanan ya. Berarti ini min 4, ini plus 2. Ya kan? Jadi X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Kurang dari sama dengan 0. Ini adalah pembuat nolnya. Nah, sekarang kita tentukan. Apa nih? Daerah penyelesaiannya. Di sini min 2, di sini 4. Uji titik, ambil 0. Nolnya masukkan mana? Nolnya masukkan sini. 0 kuadrat sini aja ben gampang. 0 dikurangi 8 apakah kurang dari 0?
Berarti kan 0 min 0 min 8 berarti kan min 8. Min 8 itu kurang dari 0 enggak? Iya, berarti ini kan memenuhi. Ini daerah negatifnya. Nah, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Atau jika ditulis berarti D adalah X, di mana X lebih dari min 2 dan kurang dari 4. X-nya elemen bilangan real. Asimtotnya. Nah, kalau ini asimtotnya nanti ada 2. Kenapa? Nah, di sini kan enek loro ki mang batasnya. Batasnya ada min 2, ada 4. Berarti nanti asimtotnya adalah garis X sama dengan min 2 dan garis X sama dengan 4. Lanjut ya, suatu fungsi ditentukan oleh Y sama dengan fx sama dengan 3 log min x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Pertanyaan pertama adalah tentukan nilai x yang membuat fungsi tersebut mencapai nilai ekstrim. Berarti kita nyari titik ekstrimnya dulu. Titik ekstrim tadi rumusnya apa? Titik ekstrim xs nya didapat dari mana? Dari numerusnya di sini kan kebetulan fungsi kuadrat tuh. Berarti xs nya adalah min b per 2a. Min b berarti min 4 per 2 kali a. A nya di sini berapa? Min 1. Ya kan? Jangan-jangan ada yang nggak inget lagi. A nya koefisien x kuadrat berarti min 1. B nya koefisien x berarti 4. C nya konstanta yaitu 5. Nah di sini teman dapat berapa? Min 4 dibagi min 2. Hasilnya adalah 2. Ini adalah nilai x yang membuat fungsi tersebut mencapai nilai ekstrim atau disebut dengan titik ekstrim. Sedangkan untuk nilai ekstrim itu didapat dengan cara mensubstitusikan titik ekstrim ke fungsi fx. Berarti f ini berapa tadi? 2. 2-nya masukkan sini. Tiga log min x-nya 2 ya, berarti 2 kuadrat ditambah 4 kali 2 ditambah 5. Sehingga kita punya 3 log piroki min 4 ditambah 8 ditambah 5 sama dengan 3 log min 4 tambah 8 4 tambah 5 9. 3 log 9 berapa? 2. Ini adalah nilai ekstrim. Ini titik ekstrim. Loh sama loh Bu, ini kebetulan nilainya sama, tapi nanti bisa saja nilai ekstrimnya ini nanti berbeda dengan titik ekstrimnya, kan tergantung basismu juga nanti gitu ya. Semoga materinya bisa kalian pahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan bisa japri atau tulis di komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.